Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Dukung kami, jangan lupa klik like dan subscribe. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrohmanirrohim. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya yang mengupload. Dibacakan, terjemah kumpulan hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang zakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan diri orang puasa dari perbuatan sia-sia, al-lagu, dan perkataan kotor, ar-rafats, sekaligus untuk memberi makan orang-orang miskin. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'az ke negeri Yaman. Ia meneruskan hadis itu dan di dalamnya, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Muttafaq alaihi dan lafadznya menurut Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, buatlah mereka tidak perlu meminta-minta pada hari itu. Beliau juga bersabda, puasa Ramadan menggantung antara langit dan bumi, tidak akan naik kecuali dengan ditunaikannya zakat fitrah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah dari Ramadan sebesar 1 sa kurma, atau sa gandum, atas setiap orang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, dari kalangan kaum muslimin. Adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan zakat fitri sehari atau 2 hari sebelum hari raya. Hadis riwayat Bukhari. Dari Salim ibnu Abdullah, dari ayahnya radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanaman yang disiram dengan air hujan atau dengan sumber air atau dengan pengisapan air dari tanah, zakatnya 1/10, dan tanaman yang disiram dengan tenaga manusia, zakatnya 1/20. Riwayat Bukhari, menurut riwayat Abu Dawud, bila tanaman ba'al, tanaman yang menyerap air dari tanah, zakatnya 1/10, dan tanaman yang disiram dengan tenaga manusia atau binatang, zakatnya setengah dari 1/10, 1/20. Dari Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'az radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada keduanya, jangan mengambil zakat kecuali dari keempat jenis ini, yakni syair, gandum, anggur kering, dan kurma. Riwayat Tabrani dan Hakim. Dari Ali bahwa Abbas bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam penyegeraan pengeluaran zakat sebelum waktunya, lalu beliau mengizinkannya. Riwayat Tirmidzi dan Hakim. Diriwayatkan dari Abi Said al-Khudri radhiyallahu anhu, dia telah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, hasil bumi yang kurang dari 5 wasak, gantang, tidak diwajibkan zakat. Unta yang kurang dari 5 ekor, tidak diwajibkan zakat. Perak yang kurang dari 5 uqiyah, 1 uqiyah adalah sama dengan 40 dirham perak, tidak diwajibkan zakat. Muttafaq alaih, menurut riwayatnya dari hadis Abu Said radhiyallahu anhu, tidak ada zakat pada kurma dan biji-bijian yang kurang dari 5 ausak, 1050 liter. Asal hadis dari Abu Said itu muttafaq alaihi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika ayat, dan mereka yang menimbun emas dan perak diwahyukan, kaum muslimin merasa sangat susah. Maka Umar radhiyallahu anhu berkata, aku akan mencari jalan keluar bagi kalian. Ia pun pergi dan berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Nabiullah, sesungguhnya ayat ini terasa berat bagi sahabatmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak mewajibkan zakat kecuali untuk menyucikan harta yang tersisa padamu,
sesungguhnya mewajib waris agar kamu dijaga oleh orang-orang setelahmu. Hadis riwayat Abu Daud, tak ada zakat pada harta kecuali cukup setahun harta itu dimilikinya. Dari Anas bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menulis surat kepadanya, ini adalah kewajiban zakat yang diwajibkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas kaum muslimin. Yang diperintahkan Allah atas Rasulnya ialah setiap 24 ekor unta ke bawah wajib mengeluarkan kambing, yaitu setiap kelipatan 5 ekor unta zakatnya seekor kambing. Jika mencapai 25 hingga 35 ekor unta, zakatnya seekor anak unta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua. Jika tidak ada zakatnya seekor anak unta jantan yang umurnya telah menginjak tahun ketiga. Jika mencapai 36 hingga 45 ekor unta, zakatnya seekor anak unta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga. Jika mencapai 46 hingga 60 ekor unta, zakatnya seekor anak unta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat dan bisa dikawini unta jantan. Jika mencapai 61 hingga 75 ekor unta, zakatnya seekor unta betina yang umurnya telah masuk tahun kelima. Jika mencapai 79 hingga 90 ekor unta, zakatnya 2 ekor anak unta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua. Jika mencapai 91 hingga 120 ekor unta, maka setiap 40 ekor zakatnya seekor anak unta betina yang umurnya masuk tahun ketiga dan setiap 50 ekor zakatnya seekor unta betina yang umurnya masuk tahun keempat. Bagi yang hanya memiliki 4 ekor unta, tidak wajib atasnya zakat kecuali bila pemiliknya menginginkan. Mengenai zakat kambing yang dilepas mencari makan sendiri, jika mencapai 40 hingga 120 ekor kambing, zakatnya seekor kambing. Jika lebih dari 120 hingga 200 ekor kambing, zakatnya 2 ekor kambing. Jika lebih dari 200 hingga 300 kambing, zakatnya 3 ekor kambing. Jika lebih dari 300 ekor kambing, maka setiap 100 ekor zakatnya seekor kambing. Apabila jumlah kambing yang dilepas mencari makan sendiri kurang dari 40 ekor, maka tidak wajib atasnya zakat kecuali jika pemiliknya menginginkan. Tidak boleh dikumpulkan antara hewan-hewan ternak terpisah dan tidak boleh dipisahkan antara hewan-hewan ternak yang terkumpul karena takut mengeluarkan zakat. Hewan ternak kumpulan dari 2 orang, pada waktu zakat harus kembali dibagi rata antara keduanya. Tidak boleh dikeluarkan untuk zakat hewan yang tua dan yang cacat, dan tidak boleh dikeluarkan yang jantan kecuali jika pemiliknya menghendaki. Tentang zakat perak, setiap 200 dirham zakatnya seperempatnya, 21/2%. Jika hanya 190 dirham, tidak wajib atasnya zakat kecuali bila pemiliknya menghendaki. Barang siapa yang jumlah untanya telah wajib mengeluarkan seekor unta betina yang seumurnya masuk tahun kelima, padahal ia tidak memilikinya dan ia memiliki unta betina yang umurnya masuk tahun keempat, maka ia boleh mengeluarkannya ditambah 2 ekor kambing jika tidak keberatan, atau 20 dirham. Barang siapa yang sudah wajib mengeluarkan seekor anak unta betina yang umurnya masuk tahun keempat, padahal ia tidak memilikinya dan ia memiliki unta betina yang umurnya masuk tahun kelima, maka ia boleh mengeluarkannya ditambah 20 dirham atau 2 ekor kambing. Hadis riwayat Bukhari, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perkataan yang tidak berguna dan kotor, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Maka barang siapa yang mengeluarkannya sebelum sholat, ia menjadi zakat yang diterima dan barang siapa mengeluarkannya setelah sholat, ia menjadi sedekah biasa. Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, zakat rikas, harta peninggalan purbakala, adalah 1/5. Muttafaq alaihi, dari Amr ibnu Syuaib dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu
anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang harta simpanan yang ditemukan seseorang di suatu tempat yang tidak berpenghuni. Jika engkau menemukannya pada kampung yang dihuni orang, maka umumkan. Jika engkau menemukannya pada kampung yang tidak dihuni orang, maka zakatnya sebagai rikas itu 1/5. Dikeluarkan oleh Ibnu Majah dengan sanad hasan, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang pun pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan haknya, kecuali pada hari kiamat nanti dibuatkan untuknya lempeng-lempeng dari api, yang terbuat dari emas dan perak miliknya sendiri. Kemudian lempeng-lempeng itu dipanaskan dalam neraka jahanam dan dengannya disetrikalah lambung, dahi dan punggungnya. Setiap kali mendingin lempengan itu maka diulangi lagi untuknya. Pada satu hari yang lamanya sebanding dengan 50.000 tahun, hingga diputuskan di antara hamba-hamba Allah, maka ia pun akan melihat jalannya menuju surga ataukah menuju neraka. Hadis riwayat Muslim nomor 987, nisyab emas adalah 20 dinar, senilai dengan 85 gram. Dasarnya adalah beberapa hadis, di antaranya hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada zakat pada dinar yang jumlahnya kurang dari 20 dinar, dan pada 20 dinar zakatnya setengah dinar. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah nomor 9873 dan Abu Dawud nomor 1753. Dihasankan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Bulughul Maram dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam Al-Irwa 3/290-291. Asy Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah menguraikan, 20 dinar seberat 85 gram emas. Dengan rincian, 1 dinar Islami sama dengan 1 mitskol, berarti 20 dinar sama dengan 20 mitskol. 1 mitskol sama dengan 4,25 gram, jadi, 20 mitskol adalah 85 gram. Asy Syarhul Mumti 6/103 dan Majalis Syahri Ramadan. Nisyab perak adalah 200 dirham, seberat 595 gram perak. Dasar hukumnya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, tidak ada zakat pada perak yang beratnya kurang dari 5 awak. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1405 dan Muslim nomor 979. Hasil penelitian para ulama, 1 awak senilai dengan 40 dirham, berarti 5 awak sama dengan 200 dirham. 1 dirham Islami sama dengan 0,7 miskol, berarti 200 dirham sama dengan 140 mitskol, yaitu 595 gram. 1 mitskol sama dengan 4,25 gram. Majalis Syahri Ramadan dan Asy Syarhul Mumti 6/103. Kadar zakat emas dan perak, ulama sepakat bahwa kadar zakat pada kedua logam mulia ini adalah 2,5%. Di antara dasar hukumnya adalah hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada perak zakatnya 1/40, 2,5%. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1454.